Salah satu aspek perawatan cabai yang begitu penting untuk membantu tanaman tumbuh dan berkembang secara optimal adalah pemupukan. Pupuk susulan pertama yang diberikan pada tanaman cabai mulai umur 7 hari setelah tanam. Namun jika mengikuti metode Mas Udin, pemupukan susulan pertama diberikan mulai umur 5 HST. Berhubung tanaman cabai juragan masih dalam tahap adaptasi di lingkungan baru, maka dalam pemberian pupuk ini harus berhati-hati, tidak boleh langsung memberikan banyak jenis pupuk. Serta pada tanaman yang masih tergolong sangat muda, cara pengaplikasiannya pun sebaiknya secara kocor, agar nutrisi pupuk langsung mengenai dan diserap oleh akar tanaman untuk memacu pertumbuhan awal tanaman. Ada beberapa pupuk yang diberikan pada cabai umur 7 HST, dengan sedikit mengkombinasikan metode dari Mas Udin. Berhubung racikan pemupukan kali ini sangat cocok diterapkan pada musim hujan. Penggunaan pupuk NPK 15-15-15 yang mengandung unsur seimbang, sehingga dapat digunakan mulai awal pertumbuhan sampai fase generatif. Berhubung masih di musim hujan, maka penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen harus dikurangi. Karena jika tanaman juragan, kelebihan nitrogen di musim hujan bisa mengakibatkan tanamannya mudah terserang penyakit, terutama akibat jamur maupun bakteri patogen. Juragan bisa gunakan pupuk NPK 15-15-15 dari Pak Tani, untuk kemasan repak 500 gram, sekitar harga 7 ribuan. Yang di dalamnya, terkandung juga unsur tembaga, zinc, mangan dan boron, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman cabai juragan. Aplikasi asam humat dimanfaatkan sebagai kelat alami yang memudahkan unsur hara diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman, dengan membebaskan ion-ion hara N, P dan K yang terikat pada partikel tanah agar mudah diserap tanaman, sehingga dapat mempercepat efek dari pemberian pupuk pada tanaman cabai juragan. Asam humat dikenal sebagai bahan pembenah tanah, sehingga pertumbuhan akar akan optimal. Juragan bisa gunakan Humatop, sekitar harga 12.500 untuk kemasan 100 gram. Selain asam humat, Humatop juga mengandung C organik, kalium, besi, mangan, zinc dan timbal. Penggunaan asam humat sangat penting di musim hujan karena dapat sebagai pH buffer pada tanah yang asam. Kombinasi dari unsur kalsium dan asam humat yang sangat berguna dalam meningkatkan kekuatan jaringan tanaman. Dengan kalsium humat, seperti Kalha yang mengandung kalsium 67%, asam humat 6%, dan hara mikro 1%. Untuk harga, isi 1 kg Kalha sekitar 30 ribuan. Penggunaan kalsium humat ini dapat memperlebat bulu-bulu akar, sehingga penyerapan pupuk lebih maksimal. Dan pada tanaman yang masih muda, dapat memperkokoh fisik tanaman, sehingga tidak mudah rebah. Kalsium yang terkandung dapat mengurangi dan menghambat pertumbuhan jamur patogen, yang menyebabkan gejala mati pucuk pada tanaman muda, serta berguna dalam menetralkan keasaman di sekitar perakaran. Penggunaan ketiga bahan tadi, juragan aplikasikan bersamaan. Dengan larutkan terlebih dahulu, pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 8-10 sendok makan dalam 15 liter air. Kemudian tambahkan asam humat
2 sendok makan, campur sampai rata. Setelahnya, campurkan kalsium humat, juga sebanyak 2 sendok makan. Jika sudah tercampur semua, maka juragan kocorkan pada tanaman. Sekitar 100–150 ml per tanaman. Pengaplikasian racikan pupuk ini bisa juragan ulang setiap 7 hari sekali. Sampai tanaman cabai juragan menjelang fase generatif atau berbunga. Setelah juragan melakukan pengocoran dengan 3 bahan ini, juragan juga bisa melakukan penyemprotan pertama, seperti yang ada di video ini. Bisa juragan terapkan setelah selai kocor, atau sehari setelahnya. Itu tadi, pupuk pertama yang diberikan pada tanaman cabai juragan, di umur 7 HST. Pada tanaman yang masih tergolong muda, juragan diharapkan hanya memberikan jenis larutan, sesuai kebutuhan saja. Jangan diberikan berbagai macam larutan, dari bahan kimia yang berlebih. Informasi kali ini, itu saja. Semoga bermanfaat dan membantu juragan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai. Dan semoga tanaman cabai juragan selalu aman terkendali. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.